Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel di Official Auto. Ini adalah Nissan Ariya EV dan Indonesia menjadi negara pertama di ASEAN yang kedapatan untuk menjajal mobil listrik murni bergaya crossover ini. Kita mau coba di Bridgestone Proving Ground, jadi mencoba dalam beberapa simulasi jalan ya, dari handling, performa, dan juga mencoba fitur-fitur yang ditanam pada SUV crossover listrik murni ini. Kita akan bahas secara singkat, detail. Teman-teman saksikan di Official Auto. Kita awali dari sektor desain lebih dulu. Jadi sebenarnya memang ini adalah Nissan Ariya yang sudah meluncur di tahun sekitar 2021-2022 ya. Desainnya masih sama. Teman-teman bisa lihat di bagian depan sudah dibekali dengan lampu LED, ada 20 titik dan juga diapit dengan lampu DRL. Anda tidak akan menemukan komponen grill karena di bagian depan ini dia tampil secara benar-benar clean tanpa kisi-kisi grill. Desainnya menarik dari bagian depan, lalu juga ada beberapa tarikan garis tegas seperti di bagian bonetnya. Lalu juga dilengkapi dengan beberapa garnish dengan warna black piano. Sisi samping, ini Anda akan melihat siluet sebuah SUV crossover di mana bagian atapnya sedikit melandai ke bagian bawah. Lalu juga ada tarikan yang tegas dari bagian belakang sampai ke bagian depan, cukup barley. Dan Anda akan menemukan dua port charging, sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, untuk tipe port chargingnya di sebelah kiri adalah CHAdeMO dan di sebelah kanan adalah Type 1. Jadi memang CHAdeMO ini mirip dengan Nissan Leaf, di mana port pengecasan yang juga unggulan dari mobil listriknya Nissan. Ini adalah top of the line dari Nissan Ariya. Jadi dia mengemas penggerak all-wheel drive, dual motor, depan dan belakang. Juga sudah mendukung fitur dari e-Force. Ini salah satu fitur yang ditanam pada SUV crossover Nissan Ariya. Ini adalah varian paling teratas, teman-teman bisa lihat. Ini dia pakai lingkar pelek ukuran 20, berbalut ban 255/45, rata depan belakang dengan desain yang futuristik. Ini ditampilkan dari siluet eksterior Nissan Ariya EV. Ini adalah bagian buritan dari Nissan Ariya EV. Yes, ini adalah varian paling tertingginya. Dia sudah pakai e-Force, ada emblem di sini, jadi all-wheel drive. Desainnya kuat sekali, sebuah desain SUV crossover. Tadi seperti saya bilang, dia melandai ke bawah dengan spoiler yang sedikit turun ke bawah dan bidang kaca yang nggak terlalu besar. Ini adalah desain lampunya, benar-benar minimalis, cantik sekali. Jadi mengular dari bagian sebelah sisi kiri ke tengah sampai ke bagian sisi kanan. Tentu sudah berteknologi LED dengan daytime running light, dan di bawahnya ada komponen diffuser yang membuat tampilan mobil ini memang mengedepankan kesan yang sporty dan juga futuristik. Di bagian atap dia terdapat dua shark fin, dua antena sirip hiu, dan ini memiliki fungsi sebagai ultrasonic juga untuk mendukung fitur-fitur semi autonomous ataupun ProPilot ada pada crossover Nissan Ariya EV ini. Nah, selain eksterior yang memang jadi selling point, kita akan langsung lihat bagaimana layout ataupun tata ruang dari kabinnya, karena memang benar-benar menarik sajian ditawarkan oleh Nissan Ariya EV varian e-Force ini. Yuk. Ini adalah tampilan interior dari Nissan Ariya EV. Ketika Anda masuk, memang nuansanya ini kental sekali seperti pesawat luar angkasa. Jadi memang tidak banyak gimmick-gimmick ataupun ini dibuat seamless. Anda tidak akan menemukan tombol-tombol konvensional yang banyak. Ini berupa simbol-simbol saja, bersifat kapasitif. Jadi ketika kita tekan, dia akan langsung aktif. Nah, untuk panel hiburannya dia pakai 12,3 inci dan juga panel MID-nya 12,3 inci. Jadi sedikit curve ya antara bagian hiburan dan MID-nya. Ini menambah kesan futuristik di dalam interior Nissan Ariya EV. Teman-teman akan menemukan konsol tengah yang dibuat seperti melayang, floating seperti ini. Ini desain transmisinya anti mainstream ya, seperti mobil-mobil yang kita lihat sebelumnya di Indonesia. Ini dia berbentuk persegi panjang gitu, lalu juga pengoperasiannya kita tinggal tarik ke belakang ataupun majukan ke bagian depan. Kursinya sudah dibekali dengan electric seat tentunya, lalu juga ada memory seat untuk mengatur tinggi rendah, maju mundur, reclining. Ini sudah secara elektronik termasuk di kursi sebagai penumpang di depan. Tata dashboardnya ini benar-benar menarik, dilengkapi dengan bahan halus seperti ini, lalu juga dipermanis dengan garnish ataupun warna bronze gold. Ini menambah kesan mewah di dalam ruang kabin SUV crossover Nissan Ariya EV.
Sudah dibekali dengan panoramic sunroof yang cukup wide, jadi sebagai driver kita masih bisa melihat, terutama ketika menjadi penumpang di belakangnya. Di atapnya dia menggunakan warna krem ya. Ini akan lebih menarik menurut saya ketika memang dilabur dengan warna hitam. Jadi senada nih dengan bagian interior bawah dan juga bagian atasnya. Di bagian depan sini Anda tidak akan menemukan penyeka ataupun penghalang, jadi benar-benar luas. Rasanya akan memberikan kelegaan kabin yang cukup mumpuni. Karena dia punya wheelbase di 2775 mm yang which is ini untuk sebuah SUV 5 seater crossover. Ini akan memberikan kenyamanan kelapangan kabin yang memang luar biasa. Kan bisa lihat teman-teman, pintu pilar A-nya saja ini cukup lebar ya, termasuk di bagian belakangnya. Lalu juga desain joknya dibuat semi ala bucket seat, tumpuan badan yang lebih maksimal ketika kita harus manuver handling dengan Nissan Ariya EV ini. Dia dilengkapi banyak fitur-fitur canggih. Salah satunya adalah ProPilot dan juga ProPilot 2 ya. Paket-paket fiturnya ada Intelligent Cruise Control ataupun Adaptive Cruise Control ya. Terus juga ada Drive Mode terdiri dari standar, Sport, Eco, dan khusus yang e-Force ini sudah tersemat dengan Snow Mode. Kemudian juga ada Intelligent Lane Intervention, lalu juga ada Intelligent Blind Spot Intervention, lalu ada Rear Cross Traffic Alert, Intelligent Rear Monitor, Intelligent Around View Monitor, Intelligent Forward Collision Warning, Intelligent Emergency Braking, sampai Rear Automatic Emergency Braking yang akan memberikan pengereman secara otomatis ketika mobil ataupun sensor membaca adanya kendaraan di depan dan kita tidak melakukan pengereman. Oke, sekarang sudah di bangku paling belakang, menyajikan kelapangan kabin yang memang cukup lega. Apalagi juga tata baterai letaknya di bagian bawah ataupun di lantai, membuat kefleksibelan kita sebagai penumpang di belakang memang akan sangat terjaga. Lalu juga kurang lebih desainnya sama ya, seperti di depan, masih dilabur dengan bahan-bahan soft touch dan juga bahan kain seperti ini. Saya punya tinggi badan di 175 cm, bisa dilihat legroomnya sangat lega, area paha masih cukup menopang, jadi ini akan sangat nyaman. Dan juga headroomnya menyisakan sekitar 4 jari, yang rasanya masih aman untuk tinggi orang dewasa, khususnya di Asia ataupun di Indonesia. Nah, sudah tersemat dengan 3 komponen headrest, artinya memang 5 penumpang, dan 3 sabuk pengaman 3 titik, dan juga ada ISOFIX-nya, dan ini adalah untuk komponen armrest yang sudah tersemat dengan 2 cup holder. Anda akan menemukan banyak ruang kompartemen penyimpanan seperti door trim, tentunya di sini ada cup holder, ada penyimpanan kecil di bagian atasnya, ada pocket, lalu juga di sini ada kisi-kisi AC, ada pemanas dan juga pendingin kursi untuk penumpang di belakang. Tentunya juga di depan sudah ada 2 port USB baik tipe C dan juga tipe A. Ini akan menjadi menarik ketika memang benar-benar nantinya dijual di pasar Indonesia. Ya, lawannya seperti dengan komposisi all-wheel drive ini akan melawan Kia EV6, lalu juga Ioniq 6 ataupun BYD Seal. Kita akan lihat bagaimana langkah Nissan nanti untuk menjual dan memposisikan harga dari Nissan Ariya EV. Kita akan lihat bagaimana layout dari bagasinya. Dia sudah dibekali dengan fitur electronic power back door, jadi sudah otomatis. Dan kalau mengacu spek dari Nissan Amerika Serikat, dia punya kapasitas bagasi di 406 sampai juga 466 liter ya. Jadi memang khas sebuah SUV crossover, dia tidak terlalu besar, tapi rasanya ketika Anda membawa koper 3 medium, diterbahkan secara tiduran, ini akan masuk. Dan di bawahnya ada partisi. Ini untuk komponen beberapa baterainya, sedikit pocket di bagian sebelah kiri dan sebelah kanan, dan ada partisi untuk memberikan privasi lebih ketika Anda membawa barang di bagasi utama Nissan Ariya EV ya. Jadi cukup capable sebagai SUV crossover, dia banyak penyimpanan baik di sebagai penghuni depan, tengah, dan juga di bagian belakangnya. Ini adalah tata letak dari berbagai sistem baterai dan juga elektronik dari listriknya ya. Jadi secara spesifikasi mengacu dari laman resminya Nissan di Amerika, dia punya tenaga di 389 horsepower dan torsinya ini cukup badak di 599 Nm yang tentunya disalurkan ke roda depan dan belakang karena dia sudah e-Force ataupun all-wheel drive. Dan catatan akselerasi tadi dari 0 sampai 100 km/jam bisa tuntas dalam waktu 5,6 detik dengan 3 penumpang sekaligus. Jadi cukup impresif untuk sebuah mobil berbadan besar seperti ini, SUV crossover dari Nissan Ariya EV. Dan teman-teman, ini dia menggunakan platform yang bernama sebagai Common Module Family atau CMF. Jadi ini adalah platform yang dikembangkan bersama aliansi Nissan, Renault, dan Mitsubishi. Jadi memang 3 grup otomotif yang sama-sama bekerjasama untuk melahirkan basis dari mobil listrik. Salah satunya adalah Nissan Ariya EV ini.
Nah untuk akselerasinya, kalau misalnya klaim dari Nissan, untuk varian yang kita coba ini dan varian paling teratas, dia punya akselerasi di 5,1 detik dari 0 sampai 100 km per jam dengan kecepatan puncak di 200 km per jam. Dan untuk jarak jangkaunya, klaimnya adalah 580 km. Sekarang kita akan langsung mencoba bagaimana rasa berkendara, performa, handling, dan juga kelengkapan fitur ProPilot ataupun ADAS yang ada pada Nissan Ariya EV di Bristol Proving Ground. Teman-teman, lihat terus. Oke teman-teman, sekarang sudah dibalik kemudi dari Nissan Ariya EV ya. Ini mencobanya di tempat tertutup di Bristol Proving Ground. Jadi nggak banyak yang bisa kita kulik, lebih ke fitur-fitur intinya dan juga handling, termasuk juga dengan performa dari mobil listrik bergaya SUV crossover ini. Jadi ada beberapa simulasi yang akan kita tes ya. Nah sekarang kita akan mencoba simulasi ataupun obstacle ini ya, lebih ke mencoba handling dan melihat seberapa akurat dari fitur e-force-nya. Jadi dengan fitur e-force ini aktif, secara otomatis juga dia langsung bergerak secara all-wheel drive. Ini tentu traksinya akan lebih mantap ya ketika harus dipakai di kecepatan tinggi dengan keadaan manuver seperti ini. Ya, jadi memang dia minim body roll karena memang all-wheel drive-nya aktif dan juga dari racikan kaki-kaki yang cukup besar nih. Oke, kita juga nyobain fitur Intelligent Cruise Control ya. Ini paket dari ProPilot yang ada di Nissan Ariya. Jadi ada yang ProPilot dan juga ProPilot 2. Jadi kalau ProPilot 2 ini dia bisa overtaking mobil di depan, tapi memang butuh space ataupun jarak yang memadai. Tapi kalau misalkan ProPilot, dia dengan Intelligent Cruise Control ya seperti ada cruise control seperti biasa. Dia akan melakukan pengereman, lalu juga gas secara otonomous ngikutin kendaraan di depan mengandalkan sensor, kamera, dan juga radar ultrasonik yang ada di mobil ini. Ini nanti kita akan cobain performa ya, akselerasi dari 0 sampai 100 dengan dual motor listrik, AWD tentunya. Ini udah sport. Udah sport ya, ini sudah drive mode sport. Oke. Cukup menjambak ya. Akselerasi dari 0 sampai 100 dia bisa tuntas dalam waktu 5,67 detik. Jadi memang cukup mumpuni ya untuk sebuah mobil listrik berbadan cukup besar seperti ini, crossover. Tadi juga ketika kita kick down, akseleratornya dia langsung menjambak, jadi kepala dan badan kayak seperti langsung tertarik ke bagian joknya. Jadi saya akan mumpuni banget nih ketika memang dipakai untuk kebutuhan harian ataupun memang dipakai jarak jauh, apalagi untuk stop and go dengan torsi yang besar dan juga horsepower yang besar juga. Rasanya sih nggak akan effortless ya ketika menggunakan Nissan Ariya EV ini untuk kebutuhan harian ataupun dipakai jarak jauh. Nah, ketika mencoba obstacle zigzag dengan kecepatan 40 km per jam, karakter dari handlingnya terasa antep dan cukup presisi nih. Tidak banyak koreksi dari setir ataupun bodi, dan bobot dari setirnya juga terasa ngisi banget. Enteng tapi tidak kosong. Impresi awal kami cukup mengesankan mencoba karakter handlingnya. Lalu dengan teknologi e-force membuat keamanan dari mobil ini juga makin safety. Misalnya seperti saat mencoba obstacle lingkaran dengan kecepatan 60 km per jam. Ariya terasa sigap di posisinya, tak khawatir keluar dari jalur. Jadi ketika sistem membaca adanya potensi oversteer atau understeer pada salah satu roda, secara otomatis pula sistem akan memberikan pengereman pada roda tersebut. Pada pengujian singkat ini kami juga mencoba beberapa fitur ProPilot ataupun paket dari keamanan ADAS-nya. Seperti Intelligent Cruise Control yang terasa sangat smooth dan juga mencoba Intelligent Lane Intervention ataupun Lane Keeping Assist yang bekerja secara baik dan presisi membaca marka jalan. Lalu juga menjajal e-pedal yang menjadi deselerasi otomatis sekaligus fungsi regenerative braking untuk mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Ya, seperti tadi first drive kami bersama Nissan Ariya EV, sebuah SUV crossover berteknologi listrik murni. Jadi memang belum ada informasi kapan dijual, tapi sekali lagi Indonesia menjadi negara pertama di ASEAN yang kedapatan untuk mencoba langsung mobil ini. Jadi kisi-kisi bahwa Indonesia menjadi pasar penting yang dilirik Nissan untuk di segmen elektrifikasi. Jadi kita akan tunggu bagaimana langkah dari Nissan memposisikan harga dari Nissan Ariya EV untuk bersaing dengan lawan-lawannya di pasar Indonesia. So buat teman-teman yang suka dari videonya, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe bila belum, dan sampaikan juga pendapat kalian soal Nissan Ariya EV di kolom komentar, dan sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!